Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesaroh. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Teman-teman semuanya, kita tentu hafal 5 sila Pancasila. Tapi, pernahkah kita berpikir bagaimana perjalanan Pancasila dari masa ke masa? Bagaimana nilai-nilainya diterapkan, bahkan diuji dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia? Hmm, di masa awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Pada masa ini, Pancasila baru saja lahir sebagai dasar negara, dirumuskan oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI dan disahkan pada 18 Agustus 1945. Pancasila menjadi landasan moral dan ideologis untuk membangun negara yang baru merdeka. Namun, penerapan Pancasila belum sepenuhnya mantap karena bangsa Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda dan menghadapi berbagai pemberontakan. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu Persatuan Indonesia. Nah, walaupun masih mudah dan rapuh, bangsa Indonesia berusaha tetap bersatu di tengah perang dan perbedaan daerah, suku, serta pandangan politik. Alasannya, karena saat itu yang paling penting adalah mempertahankan keutuhan bangsa dan membuktikan bahwa Indonesia mampu berdiri sendiri sebagai satu kesatuan. Di masa ini kita belajar bahwa semangat persatuan dan kesatuan adalah dasar berdirinya Indonesia. Generasi muda perlu meneladani semangat itu agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan pendapat atau informasi yang memecah belah. Yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat, RIS, tahun 1949 sampai dengan 1950. Saat pengakuan kedaulatan, Indonesia sempat berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat. Dalam sistem federal ini, semangat Pancasila sempat melemah karena banyak negara bagian memiliki kepentingan sendiri dan muncul perpecahan. Namun, rakyat menolak sistem ini karena dianggap tidak sesuai dengan cita-cita Pancasila tentang persatuan dan keadilan. Akhirnya, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Alasan nilai ini muncul karena keputusan untuk kembali ke NKRI diambil melalui musyawarah wakil rakyat, bukan kekerasan. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi Pancasila yang menempatkan rakyat sebagai penentu arah. Kita belajar bahwa musyawarah dan persatuan adalah kunci menjaga keutuhan negara. Generasi muda hari ini juga perlu belajar berdiskusi dan mencari solusi bersama, bukan berdebat untuk menang sendiri. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1965. Ketika konstituante gagal membuat undang-undang dasar baru, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Secara formal, Pancasila dijadikan dasar negara yang sah, namun dalam praktiknya demokrasi berubah menjadi terpimpin, kekuasaan lebih banyak di tangan presiden. Pancasila ditafsirkan sebagai subjektif sesuai pandangan politik Soekarno dan ideologi lain seperti nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom disatukan dalam satu sistem. Nilai Pancasila yang tercermin adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya, pemerintah ingin mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Namun juga terlihat penyimpangan dari nilai kerakyatan dan ketuhanan yang Maha Esa, karena kekuasaan terpusat dan muncul konflik ideologi.
Nah, tadi bahwa pemerintah ingin mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi, tapi cara yang dipakai belum sepenuhnya sesuai dengan nilai demokrasi dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Nah, di sini kita belajar bahwa Pancasila bukan alat kekuasaan, tapi pedoman moral yang harus dijalankan dengan keadilan dan keseimbangan. Generasi muda perlu meneladani semangat kesejahteraan rakyat, tapi juga tetap menjaga kebebasan dan keadilan dalam kehidupan bersama. Yang keempat, masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Pemerintah Orde Baru menegaskan kembali bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang murni dan konsekuen. Pancasila dijadikan asas tunggal bagi seluruh organisasi republik dan kemasyarakatan. Program penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dijadikan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Namun dalam praktiknya, Pancasila sering disalahgunakan untuk memperkuat kekuasaan dan menekan perbedaan pendapat. Nilai Pancasila yang tercermin, yaitu adalah keadilan sosial dan persatuan Indonesia. Tapi nilai kerakyatan dan kemanusiaan sering diabaikan karena masyarakat tidak bebas mengkritik pemerintah. Alasannya, pemerintah ingin menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tapi lupa bahwa Pancasila juga menuntut keadilan dan kebebasan bagi rakyat. Nah, kita belajar bahwa Pancasila harus dijalankan dengan keseimbangan, bukan hanya stabilitas dan pembangunan, tapi juga kebebasan dan keadilan sosial. Nah, generasi muda perlu memahami bahwa mengamalkan Pancasila berarti juga berani jujur, adil, dan peduli terhadap rakyat kecil. Dan yang terakhir, masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Setelah jatuhnya Orde Baru, bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Pancasila tetap menjadi dasar negara, tapi penerapannya lebih demokratis. Kebebasan pers, partai politik, dan otonomi daerah diberlakukan. Namun di sisi lain muncul tantangan baru seperti korupsi, perpecahan, dan lunturnya semangat gotong royong. Karena itu, muncul gerakan untuk reinternalisasi nilai-nilai Pancasila agar tidak hanya dihafalkan, tapi dihayati dan diamalkan dalam kehidupan. Nilai Pancasila yang tercermin adalah kerakyatan dan keadilan sosial. Namun, masih perlu penguatan persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab agar kebebasan tidak menjadi alasan untuk memecah belah. Alasannya, karena setelah lama terkekang, rakyat menuntut kebebasan dan pemerintah yang bersih. Pancasila kembali dijadikan pedoman untuk menata kehidupan demokratis yang berkeadilan. Dari masa reformasi, kita belajar bahwa Pancasila adalah pedoman yang hidup dan bisa menyesuaikan zaman. Generasi muda perlu menjadikan Pancasila sebagai panduan etika dalam dunia digital, dalam bersosialisasi, dan dalam membangun masa depan yang jujur, adil, serta bersatu. Dari masa ke masa, Pancasila telah menemani perjalanan bangsa Indonesia. Kadang dijalankan dengan baik, kadang disalahartikan, tapi nilainya tidak pernah pudar. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itulah 5 cahaya yang terus menerangi bangsa kita. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah menghidupkan Pancasila dalam tindakan sehari-hari, bukan hanya diucapkan saat upacara, tapi diamalkan dalam sikap jujur, adil, menghargai, dan peduli sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.